Ya, Pak Pakar, supaya lebih clear Pak, kalau memang nanti Pak SBY harus turun gunung untuk menyelesaikan masalah ini, apakah itu artinya bahwa Pak Karyono mau mengatakan bahwa ya sebaiknya Demokrat belum dulu dipimpin dari AHY? Hmm, ya kalau itu kan kembali pada apa namanya penilaian para kader dan pemimpin yang ada di Demokrat. Nah, tapi saya pribadi sih melihatnya memang kepemimpinan AHY ya itu masih belum cukup ya untuk memimpin Partai Demokrat ya, partai yang pernah besar, partai yang pernah menjadi pemenang pemilu. Ya. Nah, kan ada beberapa hal yang harus dievaluasi seharusnya. Ya. Satu yang perlu dievaluasi oleh Partai Demokrat itu adalah model kepemimpinan Partai Demokrat yang menggunakan pendekatan dinasti, ya. Atau keluarga, ya, kekerabatan. Nah, itu hal yang utama yang harus dievaluasi jika Partai Demokrat ingin lebih baik, lebih kuat, lebih banyak mendapatkan suara pada pemilu, ya. Nah, itu hal yang utama yang harus dievaluasi. Nah, kemudian apa namanya soal bagaimana membuat Demokrat memiliki market value lah istilahnya ya. Market value di dalam kontestasi elektoral. Ya, saya kira tidak bisa secara terus-menerus menjual nama SBY. Gitu. Ya. Nah, ada titik jenuh di situ. Apalagi kalau masih menggunakan pendekatan keluarga, pendekatan keluarga. Dinasti. Nah, ada titik jenuh di situ. Ada ketidakpuasan di internal. Gitu. Ya. Dan itu menjadi bom waktu bagi Demokrat sendiri. Gitu. Jadi ini yang harus dievaluasi oleh Partai Demokrat. Ya, jadi politik keluarga, ya, pendekatan dinasti, ya. Kemudian tidak bisa lagi menjual nama SBY secara terus-menerus, gitu ya, yang menjadi jualan utamanya, menjadi brand utamanya, gitu ya. Nah, harus ada terobosan di situ. Tapi faktanya Pak, kemarin kalau soal menjual nama ya, faktanya kemarin kita lanjut ke soal ini Pak, pendaftaran nama dan lambang dari Partai Demokrat atas nama pribadi sendiri oleh Pak SBY, walaupun kita dengar informasinya itu sudah dicabut kembali ya. Kalau Bapak sendiri melihat seperti apa Pak? Kalau ini kan bahkan jadi lebih kental lagi pernyataan Bapak tadi. Iya, betul. Jadi itu kelola dengan pribadi jadi dengan keluarga. Iya. Jadi upaya Pak SBY mendaftarkan apa namanya lambang logo Demokrat ya menjadi hak intelektual ya secara pribadi atas nama SBY. Nah, itu justru blunder ya bagi SBY dan keluarganya. Ya. Nah, itu kan semakin menegaskan ya bahwa Partai Demokrat itu dikelola seperti perusahaan. Nah, seolah itu menegaskan bahwa Partai Demokrat itu mirip dengan Sekias Corporation gitu ya. Nah, dengan mendaftarkan beberapa logo mendaftarkan logo dan lambang Partai Demokrat sebagai hak intelektual pribadi ya, itu mengkonfirmasi opini negatif ya publik ya terhadap Demokrat. Artinya kejadian ini justru malah
membuat opini negatif tambahan ya Pak ya untuk Demokrat ya Pak? Iya, justru itu membangun sentimen negatif ya. Semakin membangun sentimen negatif terhadap Demokrat, wabil khusus terhadap SBY dan AHY, keluarga Cikeas. Ya. Nah, ini yang maksud saya tadi itu, kalau Demokrat ke depan mau lebih baik, lebih mendapatkan simpati dan empati dari publik, ya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari itu, yaitu politik dinasti yang terjadi di Partai Demokrat, ya. Dan kemudian mencari solusi, ya, membuat satu strategi, ya. Supaya Demokrat memiliki market value, ya, yang memiliki daya tarik di mata masyarakat, ya. Nah, jangan terjebak jualan nama SBY secara terus-menerus, gitu. Nah, apalagi citra SBY, ya, itu kan semakin turun, ya. Gitu. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap figur SBY juga semakin menurun, ya. Sentimen negatif semakin meningkat. Di tengah kondisi seperti itu, maka keliru menurut saya kalau Demokrat menjual nama SBY. Nah, momentum yang paling tepat bagi Demokrat, ya, menjual nama SBY itu ya 2009 itu, gitu. Karena SBY sudah dipandang berhasil, ya, memiliki rekam jejak, ya, sebagai presiden, ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY juga tinggi pada saat itu, ya. Banyak masyarakat yang puas terhadap kinerja SBY. Nah, momentum itulah momentum yang paling tepat menjual nama SBY, ya. Karena ternyata memang betul itu berbanding lurus, ya, berbanding lurus, simetris, ya. Elektabilitas, popularitas SBY naik, ya, itu berdampak positif terhadap kenaikan elektabilitas dan popularitas Partai Demokrat. Jadi berbanding lurus pada saat itu. Yeah. Nah, kondisi itu tidak bisa dipertahankan secara terus-menerus, beda situasinya. Yeah. Ya, situasinya berbeda. Justru sekarang ini makanya, ya, jangan menjual nama SBY, ya, di tengah menguatnya persepsi negatif terhadap figur SBY, gitu. Nah, justru keliru menurut saya, ya. Itu bisa berdampak buruk. Jadi berbanding lurus juga, gitu, di tengah popularitas citra SBY yang semakin menurun, ya, di tengah sentimen negatif terhadap figur SBY semakin naik, ya. Nah, itu akan berpengaruh, ya, terhadap Partai Demokrat. Nah, pamor SBY menurun, ya, pamor Demokrat menurun juga karena terlalu menjual nama SBY, terlalu melekat di situ, ya, terlalu melekat. Nah, beda dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan memang figur ketua umum powerful di situ, ya. Ya, ada juga unsur keluarga di situ, ya. Nah, meskipun tidak separah Partai Demokrat, ya, tapi beda kondisinya, ya. Antara PDI Perjuangan dengan, mohon maaf ini saya harus membandingkan, ya, PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, itu beda. Nah, PDI Perjuangan memiliki akar ideologi yang sangat kuat di situ. Ya, ada irisan antara Megawati Soekarno Putri, ya, sebagai ketua umum partai, ya, ada irisannya dengan nama besar Soekarno. Nah, ada irisannya dengan ideologi di situ. Nah, ada
situasi yang berbeda antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat. PDI Perjuangan selain memiliki kekuatan di bidang soal ideologi, ya. Infrastruktur partainya juga kuat, gitu. Ya, hampir merata di seluruh Indonesia. Ya, dia PDI Perjuangan punya infrastruktur yang sudah matang, ya, sudah matang, established lah, sudah matang, sudah kuat, gitu ya, kaki-kakinya. Nah, PDI Perjuangan tidak hanya menjual Megawati, ya, ada nama besar Soekarno yang justru memang itu menjadi brand, ya, bagi PDI Perjuangan. Dan itu dia panjang ya Pak ya, istilahnya. Dan itu panjang. Jadi tidak hanya nama besar, tetapi ada roh, ada ideologi di situ yang membuat basis pengurus PDI Perjuangan, konstituen PDI Perjuangan itu militan, gitu, ya. Karena digerakkan oleh satu ideologi tadi itu. Nah, beda dengan Demokrat, gitu, ya. Bukan berarti Demokrat tidak berideologi, jelas dia ideologinya Pancasila, ya. Kemudian pemikiran SBY juga menjadi landasan bagi Partai Demokrat, ya. Dalam dalam perjuangan Partai Demokrat, perjuangan politik Partai Demokrat. Nah, tapi infrastrukturnya kan belum cukup kuat seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Infrastruktur Partai Demokrat tidak sekuat dengan dengan PDIP dan Partai Golkar. Nah, Partai Demokrat itu lebih cenderung kayak begini, kayak sekedar fans club, ya. Fans clubnya SBY, gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu dievaluasi. Ya. Nah, sudah tidak tepat lagi menjual nama SBY untuk saat ini. Ya. Untuk saat ini, nama SBY itu yang layak untuk dijual itu di periode 2004 sampai 2009 tadi. Ya. Nah, itu momentum yang paling tepat menjual SBY. Pasca itu, ya, sudah sulit, gitu. Justru malah banyak merugikan Partai Demokrat. Kalau hanya andalannya hanya menjual nama SBY. Ya.